Halo anak-anak, sudah siap belajar untuk hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai penyajian data. Siapkan dirimu untuk pembelajaran hari ini. Apa itu data? Data merupakan keterangan yang nyata dapat diakui kebenarannya. Biasanya berdasarkan dengan fakta apa yang terjadi. Contohnya, data mengenai kehadiran siswa, data jumlah siswa, dan data sensus penduduk. Pengumpulan data adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Ada beberapa cara dalam proses pengumpulan data, seperti tes, pengamatan, angket, bertanya langsung, dan sebagainya. Berikut adalah contoh data nilai ulangan bahasa daerah siswa kelas 5. Dengan data ini, kita nantinya bisa mengetahui nilai terendah dan tertinggi dari data, lalu nilai anak yang di bawah 70, kemudian jumlah siswa yang nilainya di atas 80, dan jumlah siswa yang mendapat nilai 75. Menyajikan data merupakan proses selanjutnya setelah mengumpulkan data. Ada beberapa macam metode penyajian data. Berikut adalah macam-macam penyajian data besar. Ada 5 macam penyajian data beserta contohnya. Yang pertama adalah penyajian data dalam bentuk daftar. Dalam menyajikan data dalam bentuk daftar, langkah yang pertama dilakukan adalah mengurutkan data, kemudian mengumpulkan data sesuai dengan kelompoknya. Langkah selanjutnya membentuk daftar sesuai dengan data. Contohnya, berikut adalah data pekerjaan orang tua siswa kelas 5. Ya, ada beberapa macam pekerjaan. Sajikanlah data tersebut dalam bentuk daftar. Kita diminta untuk menyajikan dalam bentuk daftar. Jadi, terlebih dahulu kita tulis pekerjaan apa saja yang ada. Yang pertama adalah petani, pedagang, guru, dan polisi. Kita tulis terlebih dahulu, lalu kita hitung berapa yang pekerjaannya sebagai petani. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Kita tulis petani ada 4 orang. Kemudian yang kedua adalah pedagang. Pedagang kita hitung 1, 2, 3, 4. Kita tulis pedagang 4 orang. Lalu guru 1 orang ya, sisanya. Kemudian polisi 1 orang. Nah, itulah contoh metode penyajian data dalam bentuk daftar. Dari daftar data tersebut akan lebih mudah dipahami dan dimengerti orang yang membaca data tersebut. Yang kedua adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel merupakan kelanjutan data dalam bentuk daftar. Setelah data didaftar, maka bisa diberi garis untuk menampilkan data dalam bentuk tabel. Jadi, hampir sama cara mengerjakannya, namun di sini bentuk tabel. Ini contoh soalnya, hasil ulangan materi penyajian data kelas 5. Ya, ada bermacam-macam yang mendapatkan nilai.
Hasilnya seperti ini. Kita urutkan dahulu nilai yang terendah. Nilai yang terendah adalah nilai 65, kemudian 70, dan seterusnya. Lalu kita hitung berapa anak yang mendapat nilai 65. Di sini ada 2 anak yang mendapat nilai 65. Lalu kita lihat tadi daftarnya, berapa anak yang mendapat nilai 70? Di sini ada 5 siswa, 5 anak. Jadi, kalian hitung satu persatu. Lalu dibuat dalam bentuk tabel seperti ini. Yang ketiga adalah penyajian data dalam bentuk diagram gambar atau disebut juga piktogram. Piktogram merupakan penyajian data yang angka tertentu diganti dengan gambar. Seperti apa contohnya? Nah, contohnya seperti ini. Contoh soalnya, Dayu berkunjung ke perpustakaan. Mereka belajar bersama di perpustakaan. Perpustakaan sekolah Dayu menyediakan fasilitas meja dan kursi untuk belajar, dan setiap siswa diberi kesempatan untuk meminjam buku di perpustakaan. Berikut data peminjam buku di perpustakaan. Hari Senin, sebanyak 25 siswa. Hari Selasa, sebanyak 20 siswa. Hari Rabu sebanyak 30 siswa, dan seterusnya. Kalian diminta untuk mengubah data tersebut dalam bentuk diagram gambar. Nah, contohnya seperti ini. Kalian harus menentukan gambarnya terlebih dahulu. Kemudian menentukan. Di sini gambar orang yang berwarna biru mewakili 10 orang. Sedangkan gambar orang yang berwarna kuning mewakili 5 orang. Nah, tadi pada daftar hari Senin ada 25 peminjam. Berarti kalau 25 itu orang yang berwarna biru 2 dan kuning 1. Orang yang berwarna biru tadi mewakili 10 orang, yang berwarna kuning mewakili 5 orang. Ya, jadi 25 orang. Begitu juga pada hari Selasa, peminjamnya 20 orang. Berarti diagram gambarnya 2 orang yang berwarna biru mewakili 20 orang. Seperti itu selanjutnya. Yang keempat, penyajian data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang merupakan bentuk penyajian data yang paling sering dijumpai. Biasanya, sekolah, perkantoran, dan beberapa instansi menggunakan diagram batang sebagai salah satu bentuk penyajian data. Dalam menentukan diagram batang, yang harus dilakukan adalah pengelompokan data atau mengurutkan, atau membuat data dalam bentuk daftar. Kemudian, buatlah diagram sumbu X dan Y. Untuk X berisi data yang disajikan, sedangkan sumbu Y berisi banyak dari data yang disajikan. Contohnya, Siti mencatat profesi semua orang tua siswa kelas 5 SD Nusantara 1. Siti menanya satu persatu profesi orang tua siswa kelas 5 yang diperoleh data sebagai berikut. Ini datanya setelah Siti melakukan wawancara atau menanyakan
kepada teman-temannya, pekerjaan orang tuanya. Seperti ini adalah contoh diagram batang. Siti akan menyajikan hasil datanya menggunakan diagram batang. Dari data yang dikumpulkan, diketahui bahwa orang tua yang pekerjaannya PNS adalah 8 orang. Kemudian, orang tua yang pekerjaannya menjadi TNI adalah 5 orang. Orang tua yang pekerjaannya sebagai petani adalah 12 orang. Sebagai guru, 3 orang. Kemudian, berapa wira swasta? Wira swasta adalah 2 orang. Seperti ini contohnya, diagram batang. Dari diagram batang ini, kita juga bisa tahu pekerjaan terbanyak dari orang tua siswa adalah petani, karena yang paling banyak petani. Kemudian, yang paling sedikit adalah wira swasta, sebanyak 1 orang. Jadi tabel ini mempermudah kita untuk mengetahui data. Yang kelima adalah penyajian data dalam bentuk diagram garis. Pada dasarnya diagram garis tidak jauh beda dengan diagram batang, karena sama-sama menggunakan diagram Cartesius atau diagram sumbu X dan Y. Namun yang membedakan antara diagram garis dan diagram batang adalah frekuensi datanya. Jika diagram batang berupa batang, sedangkan diagram garis berupa titik-titik setiap data yang kemudian ditarik menjadi sebuah garis. Untuk lebih mudahnya, bisa kita lihat contohnya. Ini adalah contohnya, ya. Tinggi badan Meli juga dicatat secara berkala. Pengukuran berat badan juga untuk memantau perkembangan anak. Meli memiliki catatan tinggi badannya selama 5 tahun, yaitu mulai umur 7 tahun hingga umur 11 tahun. Ini catatan tinggi badan Meli dari umur 7 sampai 11 tahun. Berdasarkan hasil catatan yang dilakukan secara berkala, ya, kita dapat memperoleh daftar tinggi dari umur 7 sampai 11. Contohnya seperti ini. Perkembangan tinggi badan Meli dalam diagram garis. Ya. Tadi ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Sumbu X ini menyatakan macam datanya, bermacam-macam umurnya, dari umur 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian sumbu Y menyatakan hasilnya, ya, tingginya berapa. Umur 7 tahun, tinggi Meli adalah 120 cm. Umur 10 tahun, tinggi Meli adalah 145 cm. Nah, dari data ini, apa yang dapat kita simpulkan? Yang dapat kita simpulkan bahwa setiap tahun Meli mengalami pertumbuhan, tingginya semakin bertambah. Ini adalah contoh diagram garis. Nah, anak-anak, demikian tadi adalah penjelasan materi mengenai penyajian data dari Ibu Putri.
Selanjutnya, silakan nanti kalian berlatih menyajikan data agar lebih memahami materi ini. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan nanti bisa ditanyakan kembali. Terima kasih.